Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya Nasikin BE. Pada season kali ini saya akan menyampaikan cerita misteri, cerita horor yang menyeramkan. Kisah yang akan kita sampaikan kali ini adalah tentang banyaknya mistis gunung-gunung, dan kali ini gunung yang kita tuju adalah Gunung Sumbing. Bagi yang belum tahu, gunung ini terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Wonosobo, Temanggung, dan Magelang, Jawa Tengah, dan tinggi 3.371 mdpl. Wah, cukup tinggi ya. Cerita ini berasal dari kawan yang mau berbagi dengan Nasror, sehingga kisah ini bisa sampai kepada teman-teman semua. Kita berangkat dari rumah sekitar jam 8 pagi menggunakan motor dengan personil sebanyak 7 orang. Dalam perjalanan kita santai saja menikmati perjalanan dan sesekali berhenti untuk istirahat makan, sholat, dan isi bensin. Dan sampailah kita di base camp Gunung Sumbing sekitar pukul 4 sore. Hari itu hari Minggu, kebetulan hari banyak yang libur aktivitas, tapi lupa tanggal berapa. Tapi sangat mengasihkan. Basecamp masih sepi dan hanya ada 3 tim yang sudah naik dan 1 tim dan yang baru saja turun. Kemudian setelah menyelesaikan administrasi beres semua, kami siap untuk memulai perjalanan yang memang telah kami rencanakan. Pukul 5 sore kita berdoa dan akhirnya berangkat naik menuju ke puncak impian. Kita cahaya tinggi sekali, malah nyanyi, hehehe. Nah, setelah sekitar 30 menit kita berjalan, saya merasa ada yang aneh. Hawa dingin mulai terasa, bukan dingin udara tapi lebih ke merinding. Saya tidak berani bilang bahwa siapapun karena nanti dikira menakut-nakuti. Posisi saya waktu itu di baris kelima dan di belakang ada teman saya yang sudah paling pengalaman. Kita berjalan beriringan dengan satu sama lain, saling bergantian membawa carrier jika ada yang lelah. Saat maghrib tiba, akhirnya kita memutuskan untuk beristirahat sholat maghrib. Karena tidak ada air, maka kita bertiga tayamum, dan setelah selesai mari kita melanjutkan perjalanan. Malam pun tiba. Saat itu keadaan sudah gelap dan sunyi, hanya hewan malam saja yang bisa didengar. Kami juga jarang berbincang, hanya sinar bulan saja yang kami andalkan karena senter tidak selalu digunakan untuk menghemat baterai. Karena saya di baris kelima, seharusnya di depan hanya ada 4 orang kan. Tapi saya hitung ada 5 orang karena saya tidak yakin. Saya memanggil teman saya yang di belakang, "Mas, belakang aman?" Dia pun menjawab, "Aman, Vin." Setiap beberapa langkah saya selalu tanya, "Mas, belakang aman?" Dan dia pun menjawab, "Belakang terkendali." Sudah 5 kali saya bertanya, namun saya masih tidak yakin. Karena di depan saya jelas itu ada 5 orang yang berjalan dengan menggunakan jaket dan kupluk. Saya tidak memikirkannya lagi karena mungkin hanya mata saya yang lelah. Kemudian kita sepakat untuk istirahat, minum, dan meluruskan kaki. Saat istirahat pun saya menghitung jumlah tim kami, semuanya lengkap. Ada 6 orang termasuk saya. Terus tadi siapa? Gumam saya. Akhirnya
kita pun melanjutkan perjalanan, dan kali ini saya berada di baris ke-6. Dan hal yang aneh pun muncul kembali. Di depan saya ada 6 orang. Saya benar-benar merinding dan takut. Saya tidak berbicara sedikit pun, hanya jika ditanya baru saya akan menjawab. Saya berpikir jika ada tamu tak diundang harusnya hanya bisa dilihat dan hanya menampakkan diri saja, pikiran saya. Namun yang lebih aneh lagi, dia juga ikut membantu kami jika kami kesulitan naik di jalan yang terjal. Karena muka teman-teman saya tertutup masker, jadi saya tidak begitu hafal siapa-siapa yang di depan saya. Hal itu terus berlanjut sampai akhirnya kami tiba di pos terakhir dan memilih tempat yang agak lapang untuk mendirikan tenda. Waktu itu kalau tidak salah ingat sudah jam 11 malam. Dan kami pun menemukan tempat yang cocok untuk mendirikan tenda. Setelah tenda berdiri, kami mulai masak dan sholat isya. Pada saat pendirian tenda, saya baru bisa melihat dengan jelas siapa yang mengikuti kami, karena daerahnya sudah bukan pepohonan lagi, tetapi tanah lapang. Saya melihat dia membantu kami membangun tenda, namun teman-teman saya tidak ada yang menyadari kehadirannya. Setelah semua selesai makan, kami pun bergantian masuk tenda untuk tidur dan saya yang terakhir masuk. Saya penasaran, maka saya hitung lagi jumlah timnya, dan benar dia masih ada, namun saya tidak tahu yang mana karena semua menggunakan sleeping bag. Saya tidur dengan sejuta pertanyaan yang tidak bisa terjawab. Setelah bangun kurang lebih pukul 5 dini hari, saya pun sholat subuh dan kembali ingat kejadian semalam. Maka saya hitung lagi tim saya, namun kali ini hanya ada 6 orang termasuk saya. Di mana dia? Saya bertanya dalam hati. Karena masih belum percaya, saya hitung lagi sampai 4 kali, namun saya hanya ada 6 orang termasuk saya. Setelah berkemas, kita pun melanjutkan perjalanan menuju puncak karena sudah terlalu siang. Tidak ada hal yang aneh saat kita pulang. Namun setelah sampai di base camp, kita baru sadar ada hal yang aneh bahwa dalam perjalanan kita tidak bertemu dengan 2 tim yang naik sebelum kita. Namun mereka sudah berada di base camp dan reaksi kita berenam pun sama kaget, bercampur tanda tanya. Kita ngobrol-ngobrol dan perkenalan dengan mereka, dan teman saya pun bertanya, "Lah mas, lewat mana kok kita gak ketemu dengan tim saya?" Benar juga kata masnya, pikir saya, karena kalau kita mau lewat jalur lain berarti base camp yang dituju pun harusnya base camp jalur tersebut kecuali nyasar. Dan hari itu juga pukul 3 sore kita pulang dengan 1000 tanda tanya. "Yo lewat Garung toh mas, wong ada di sini kok," jawabnya. "Informasi di Gunung Sumbing ada 4 jalur pendakian dan salah satunya adalah lewat pendakian Jalan Garung. Siapa yang ikut kita? Kenapa kita nggak ketemu yang tim lain?" Tapi alhamdulillah kita tidak kenapa-kenapa dan selamat sampai pulang kembali. Sampai rumah kita ngumpul barengan guna evaluasi dan membahas kejadian yang ditemukan di saat
dalam perjalanan di Gunung Sumbing itu. Ternyata makhluk di dunia lain memang nyata dan memang ada. Terima kasih, semoga menghibur. Sampai jumpa lagi.